Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kawan-kawan Bang Dut balik lagi di Bakwan, Bang Dut dan kawan-kawan. Dan seperti biasa di Bakwan kita akan ngobrol dengan saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita yang mungkin sudah mulai usaha duluan daripada kita. Sehingga kita bisa ngambil pelajaran dari pengalaman mereka ataupun tips-tips dari mereka. Tapi sebelum kita mulai, eh, Bang Dut ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen channel kita. Dan siapa tahu ada pertanyaan titipan ataupun ternyata ada teman kalian yang mungkin mau kita interview karena dia memang sudah mulai usaha duluan. Tapi jangan lupa ya. Dan kemudian kita juga mau ngucapin makasih buat Kambing Bakar Bang Dut. Ya, rajanya daging muda pertama di Medan. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut, rajanya daging muda. Atas supportnya untuk kita dan juga untuk Vulka. Nih bajunya Bang Dut dari Vulka nih. Ini dia ada rompi sholat, ada tutup kepalanya. Apa namanya nih? Hoodie ya. Itu dia. Dan sekarang sudah hadir bersama kita. Ini salah satu, wah Masya Allah, ini beliau salah satu yang kami contoh juga nih dalam usaha nih. Karena beliau beda sendiri nih usahanya. Ini sudah hadir bersama kita owner dari Bakmi Lajis. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Bang. Assalamualaikum Bang. Salam, Milajis sekarang namanya ya. Milajis ya Bang. Milajis sekarang. Oke. Ya. Milajis. Oke. Sudah ada tapi jangan ada yang nyebutin namanya. Kita kenalan dulu. Bang, nama Abang siapa Bang? Biar kawan-kawan Bang Dut tahu semua. Nah, ya. Nama saya Hendra, tapi keseringan dipanggil Hendra Lajis sekarang. Hendra Lajis. Masya Allah. Bang Hendra, ini kita pertama mau ngucapin makasih Bang Hendra sudah ngeluarin waktunya hari ini pagi-pagi ya. Kita ngobrol supaya bisa menjadi, mudah-mudahan nih jadi amal jariah ya, sehingga pengetahuan Abang bisa kita share buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang mau berbisnis ataupun sedang berbisnis tapi ada masalah. Nah sekarang kita mau ngobrol dulu nih Bang. Abang sebelumnya memang dari awal berdagang atau bekerja dulunya Bang? Bismillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nama saya tadi Hendra Lajis. Ya, jadi sebelum saya memulai usaha ini memang saya bekerja di satu perusahaan. Ya, sudah hampir 10 tahun. Jadi usaha itu, pekerjaan itu pun nggak monoton, misalnya dengan satu bidang yang lain. Kita juga kayak pernah ketemu dulu di salah satu perusahaan telekomunikasi kayak Bang Jiang. Oh iya. Bang Jiang selalu jadi host jadi dulu. Masya Allah. Perusahaan telekomunikasi yang warna apa Bang? Merah, kuning atau? Warna merah dulu di Selekta nggak salah dulu. Oh, warna merah. Iya. Kalau warna merah memang kita alhamdulillah dulu ya gitulah. Iya. Terus Bang? Ya, tahun 2006 sampai ya saya berhenti di perusahaan itu di tahun 2015. Masya Allah lama juga ya Bang. Ya dari 2006. Jadi sambil kuliah ya ambil kerja sekalian ya ambil ya di tahun 2015 saya berhenti untuk pensiun. Ini jadi disitulah. Jadi untuk pertama usaha itu sebenarnya bukan mie gitu loh. Oke. Jadi pertama kali usaha itu sebenarnya kita itu pengennya saya dengan istri lah. Dulu di Jawa itu terkenal dengan sambal yang ada esnya 3 gitu loh. Ada 3 esnya gitu loh. Itu yang terkenal dulu di sana. Jadi sambil dulu di Jawa tuh sangat terkenal. Apa itu Bang? Sambal dengan S3? Jadi kita tuh berpikir untuk membuat seperti itu gitu loh. Sampai waktu kita dulu di Jawa itu, sampai kita pulang ke Medan, semua sambal kita tanya itu ke orang tua yang di Medan. Ini sambal ini kita ambil gitu. Nanti waktu kita pulang ke tempat mertua atau di Bengkulu, saya tanya juga. Iya. Ini sambal apa ini? Itu jadi yang sambal S3 tadi itu memang dia sambalnya banyak macamnya yang ini. Ya jadi kita itulah awalnya. Jadi kita beli barang segala macam sampai di satu saat memang boleh naikin dikit mic-nya naikin dikit Bang. Ya. Kayak mana Bang? Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Nah itu semua udah dibeli, piring apa segala macam dia dibeli, akhirnya nggak jadi.
Nah, jadi sampai satu saat kita itu main lah atau biasanya ke tempat keluarga tuh di Jakarta. Dia punya satu minuman pada saat itu tahun 2015. 2015? Itu minuman Thai tea green tea itu belum Belum populer booming, lah. belum Masih booming, ada ya. Ya. nggak kayak ke sekarang. Nah, Jadi di situ kita nanya gitu loh. Ini kok ya apa namanya? Ini minumannya kok enak, ada jelinya segala macam. Akhirnya kita contoh dan kita resep. Akhirnya itu saya itu sempat di Semarang. Itulah awal pertama saya usaha itu bulbul drink itu. bulbul drink Minuman. ya. Oke. Nah, itulah. Itu alhamdulillah diterima di Semarang itu di hampir semua koperasi dan ya termasuk koperasi Polda, ya, Telkom, apa segala macam ya institusi semua masuk. Jadi itulah. Setelah itu saya sambil juga buka kantin, buka kantin warung makan. Dan di situ ada tukang masak lah, karena saya kan basicnya juga memang bukan tukang masak, tapi keluarga besar kita memang tukang masak. Jualan dulu basicnya. Jadi dari kecil pun kita tuh udah terbiasa masak sebenarnya. Jadi di situ ada kantin segala macam. Dan pada saat itu kita sudah berjalan sudah hampir berjalan 5 bulan. Tukang masaknya lari. Iya, maksudnya udah nggak mau kerja lagi. Istilah orang Medan lari lah ya. Kan? Jadi dia keluar, ya akhirnya kita bingung, kelabakan gitu loh. Sementara kantin permintaan ada, sementara kita nggak bisa masak. Akhirnya ya saya yang bermodalkan dengan ya pengalaman dulu ada dengan bersama istri, ya kita masak apa adanya. Masak sayur, nasi segala macam yang awalnya itu masakan dari Jawa, Semarang, jadi berubah jadi masakan Medan Bengkulu jadinya. Ya dari situ memang nggak lama, kita tuh akhirnya cuman nggak sampai berapa bulan akhirnya berhenti. Itu kantin kita jual ke teman juga. Jadi akhirnya itu dia yang beli semua segala macam, perkakas segala macam itu semua, dan green tea dan Thai tea tadi masih tetap berjalan waktu di Semarang. Memang di saat itu juga di waktu Semarang tuh dulu kita memang hobi dengan makan mie sebenarnya. Dengan walaupun kita ya dulu tetap ya walaupun di manapun kita berada memang hobi tetap makan mie. Jadi akhirnya kita memutuskan gimana kalau kita berdua dengan istri lah. Akhirnya kita coba buat usaha mie lah gitu loh. Cuman usaha mie ini jangan sampai kita cari orang lain lagi, maksudnya tukang masak ataupun olahannya itu orang lain. Gimana caranya kita yang mengolah. Jadi Bang, maaf bang, kadarullah. headsetnya bang. Oh ya. Udah. Iya, kecil deh soalnya. Udah. Jadi kadarullah aja sebenarnya dari hobi makan mie itu terbesit ya memang jadinya kita pengen usaha mie, tapi dengan mie buatan olahan sendiri. Betul. Ya akhirnya kita bertemu gitu loh dengan ya waktu di Jakarta itu kita bertemu dengan orang yang aslinya dari Semarang juga, tepatnya dekat-dekat Solo atau Seragen saya lupa itu. Dia pengusaha mie memang udah besar di Kalimantan itu sebenarnya. Dia masih berkecimpung, alhamdulillah topnya Kalimantan lah. Nggak tahu, kita kadarullah aja kita ketemu dengan dia. Bertemu ya cuman Allah lah kasih jalan, karena mungkin sebelumnya saya usaha udah mungkin usaha ini gagal, jadi coba ini ya ketemu, saya bertemu sama dia. Akhirnya saya diajar dikasih sehari atau 2 hari gitulah gitu. Saya dilatih di tempatnya untuk membuat mie. Ya habis itu udah gitu loh. Akhirnya dari situ saya mulai belajar. Nah, dan belajar itu pun
nggak segampang yang kita lihat membuat mie itu. Oke. Saya mungkin sudah berapa karung habis untuk Siap. buat mie aja, gitu Ini loh. kita tahan dulu ya Bang, kita Ah. tahan dulu nih. Oke, siap. Jadi Ya. biasanya kita akan selalu coba ngambil faedah nih ataupun pelajaran dari obrolan kita dengan bintang tamu kita. Jadi kalau yang Ana ambil dari pelajaran dari yang Bang obrolin tadi adalah, dan juga kawan-kawan Bang Dut nih, pertama ketika kita mau mulai usaha, khususnya makanan nih, khususnya kuliner, kita harus tahu bagaimana produksi makanan itu. Sehingga kalaupun kita jatuhnya tadi misalnya seperti ditinggal chef, ditinggal koki, Ya. kita bisa tahu Ya. prosesnya, ya. Ataupun minimal kalaupun kita percayain sama orang, dia memang harus kita ikat dalam perusahaan itu. Ya contoh misalnya bisa aja kita jadiin partner, tapi kalau kita ternyata nggak mau jadi partner, kita mau jadiin dia jadi pekerja lepas, kita harus tahu prosesnya. Sehingga nanti ketika ditinggalin dan nggak berantakan, karena banyak juga kasus seperti itu ya Bang ya. Jadi dia sudah mulai usaha, terlalu percaya sama chefnya pergi, usahanya tutup, gitu ya. Dan itu pelajaran pertama yang Anda dapat dari Bang Hendra. Dan yang kedua tadi, ini yang menarik nih dari Bang Hendra nih. Mereka berdua dari awal memang sudah hobi makan mie, Masya Allah ya. Memang segala sesuatu yang kita cintai itu memang lebih enak untuk mengeksplornya. Sehingga nanti kayak Bang Hendra ini kan dia hobinya makan mie, sehingga ketika hobi itu ditekuni, maka insya Allah ya dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah, maka akan ada tuh ide-ide baru nih, karena memang kecintaannya yang sudah duluan. Masya Allah, ini sudah 2 poin masih di awal-awal. Oke Bang, yang Anda mau tanya nih sekarang, Abang kan pernah gagal, gitu kan? Tadi Abang cerita banyak mulai bisnis mulai gagal. Apa yang buat Abang masih tetap mau jalan gitu loh? Ya, yang pertama mungkin keluarga ya, Iya. itu pasti. Ya, saya pernah dulu cerita dengan abang lah ya. Dia bilang kalau usaha itu beda dengan kerja. Kalau kerja malas-malasan tetap digaji. Tapi kalau usaha nggak kerja nggak digaji, dia bilang. Nah itu kalau dari situ diambil memang ya banyak dukungan, ya bukan ya kita itu usaha jatuh bangun itu pasti ya apalah ya namanya ya ya memang betul-betul nggak enak gitu loh. Yang pengennya dalam mindset kita itu mau ke usaha bisnis langsung rame, punya karyawan 20 orang, tinggal duduk aja, tinggal ini. Ternyata tidak. Memang semuanya ya itu tetap juga ada dukungan ya, sebenarnya dukungan keluarga lah yang bisa membantu gitu ya, istri, orang tua atau segala macam itu tetap ada. Oke. Itu yang membangkitkan kita. Oke Bang, kalau gitu kita balik lagi ke kisah Abang tadi nih. Sehingga Abang ketemu nih dengan jagoan mie-nya dari Kalimantan, kemudian Abang belajar. Belajar proses pembuatan mie dari nol, atau cukup dikasih tahu mie itu yang enak tuh begini, atau gimana Bang? Boleh cerita sedikit? Ya, cuman gitu aja. Coba lihat, kita tuh ngeliatin dia masak aja udah. Gitu. Oh kayak gini ya, udah itu aja. Habis itu suruh pulang. Jadi ya nggak ada orang belajar itu dikasih semua tuh nggak ada. Tetap kita yang explore. Kita cuma lihat aja. Mungkin ya itu mungkin ya kadarullah ya, Allah kasih jalan aja kan. Oh ini loh sebenarnya buat itu seperti ini gitu loh. Jadi kita itu dari 2015 tuh 2016 akhirnya kita 2016 itu kita hijrah lagi tuh ke Medan. Oke. Dari Medan itu sebenarnya kan di Semarang tuh memang di kompleks kita dulu ngontrak dulu ya, waktu di Semarang tuh ngontrak memang ada istilahnya ada satu guru besar lah di Undip itu memang cerita dengan saya, kalau mau punya usaha itu jangan pindah-pindah. Kalau mau usaha itu tetap jadi tempat yang itu gitu, gak usah hari ini ke kota ini, besok ke kota ini, jangan gitu loh, bingung nanti ya. Kalau lebih baiknya di satu tempat. Dari situlah akhirnya saya ngobrol dengan istri, akhirnya saya coba untuk di Medan. Ya itulah pertama kali kita itu bukanya di Marendal itu. Dan itu dulu masih pakai nama Bakmi Lajis ya Bang ya waktu pertama. Ya betul, namanya Bakmi Lajis karena mindsetnya bakmi itu
Ya, kalau di Jawa itu itu daging sebenarnya. Oke. Bukan yang dengan tanda kutip bukan daging yang haram gitu. Ya, Ya, jadi kalau di sana itu dengan bakmi, nama bakmi itu udah umum ya, gitu loh. Nah, betul. cuman jadi memang konsepnya mie ini memang bukan mie ayam yang biasa gitu loh. Betul. Memang model bakmi yang ada di Jawa. Betul. Ana dulu waktu kuliah di Jogja ingat bakmi Kadin. Masya Allah itu Nah, makannya ngantrinya lama kali. Makannya cuma 5 menit, ngantrinya bisa setengah jam lebih. Dulu ya, iya dulu makan ada bakmi Kadin, bakmi basah. memang inspirasi itu memang banyak, bukan hanya dari yang bisa ngajari, tapi kita dari makan tuh ada salah satu memang ya nggak usah gitu inilah. Memang di Semarang itu hampir rata ya mungkin ya orang ya, suku Hokkien atau Cina itu memang Ya. mereka tukang masaknya rata-rata Muslim gitu loh. Ya. Memang ya sama lah kayak di sini pengusahanya Hokkien atau orang Cina, tukang masaknya Muslim rata-rata. Jadi memang di sana itu antara orang Jawa dengan mereka itu udah memang nyatu gitu kan. Ya. Dengan kata lain bahasanya itu ya mereka tetap pakai bahasa yang Jawa. Betul. Jadi kita ya pernah makan di situ tuh sampai sehari tuh bisa 3 kali gitu loh. Di Sehari makan mie 3 kali. Di satu tempat itu yang ada di Semarang. Alhamdulillah kita pernah saya tanya ke temen yang masih di Semarang, ya makin ramai. Itu inspirasinya dari situ juga. Ya, ya. Tadi anak alat kayaknya anak nggak makan di bakmi Kadin, tapi anak tahu informasinya waktu kuliah dulu kayaknya di sana nggak rame ngantri gitulah. Daripada nanti salah kan, jadi anak alat aja. Tapi kayaknya rame di sana. Dan hampir semua orang lah kalau yang di Jawa rata-rata suka bakmi kan ya, maksudnya suka makanan betul. mie. Jadi mau yang basah, mau yang kering, semua doyan. Ya, betul. Nah, Bang, mau cerita nih, nanya sedikit nih. Nah, oke. Waktu Abang awal buka bakmi Lazis, dulu namanya masih bakmi Lazis di Medan. Iya, betul. Orientasi orang Medan kan memang kayak tadi Abang bilang, bak itu gak usah orientasi orang Medan lah. Ana aja kalau pertama kali mendengar dulu bak, oh ini bakmi nih gitu. Maksudnya sulit nggak menerobos atau merubah mindset orang dengan kata-kata bakmi, makanya Abang tambah Lazis di belakangnya atau gimana? Supaya orang tahu ini halal gitu loh. Ya, sebenarnya bukan Lazis itu bukan supaya mendorong dari bakminya itu sebenarnya enggak. Oke. Cuman kita dulu pernah berdua sangat itu memang kepingin mie enak gitu loh, mie enak. Apa ya mie enak? Akhirnya ya cobalah kok bahasa Arabnya apa ya enak gitu loh. Sampai sampai tulisannya aja itu ada orang buat kan Lazis aja, nggak pakai d. Nah, itu mencari nama aja itu supaya ya kita takut ya. Karena kebanyakan kan bisa tulisan-tulisan Arab nih kalau di Indonesia kan bisa berubah. Sampai kita mencarinya secara detail juga untuk nama aja. Bukan mendompleng bakmi supaya nama bakmi itu diterima enggak. Oke, tetap nama tetap bakmi. Oke. Jadi kemudian cara Abang mengenalkan kepada konsumen lah misalnya ketika pertama itu kan supaya orang welcome nih dengan kata-kata bakmi. Karena di 2015 rata-rata bakmi masih ya konotasinya nggak halal gitu loh. Gimana caranya Bang? Jadi ya gimana caranya ya maksudnya dengan adanya bakmi ini kita mau bilang bahwasanya bakmi itu bukan makanan mie yang haram gitu loh. Bakmi itu sebenarnya daging. Dulunya sampai segitu. Kalau datang orang, kok kenapa namanya bakmi? Ya, Mbak itu daging Bu. Mbak ini daging Pak, bukan daging yang haram itu gitu loh. Cuman karena orang Medan aja, jadi konotasinya jelek sampai segitunya gitu loh. Itu sampai bertahan ya lama sampai saya buka hijrah juga dari Marendal ke Gatot Subroto itu masih ini. Cuman akhirnya dorongan dari teman-teman. Ya, coba deh kalau diubah aja gitu. Sampai itu sebenarnya nama sampai 3 kali juga. Sampai 3 kali ya Bang? Ya itu kita nggak ini ya, maksudnya nggak pede juga akhirnya. Karena mungkin di Marendal itu pertama kali saya jualan di Marendal tuh ya itu berpikir saya harus siapkan ini 5 orang. Nanti ini langsung rame nih kayaknya. Harus apa ya, harus ini. Ternyata nggak ada. Yang datang cuma 1, 2 orang, 1.
sampai satu saat saya punya karyawan itu dia keluarnya kenapa Pak, saya nggak enak di sini, saya makan gaji aja, sementara di sini yang beli cuma satu orang, sampai segitunya gitu loh. Ya itu juga, itu jadi belajar dari namanya ya, maksudnya tetap ya istiqomah ya bang ya, namanya ya. Jadi memang betul luar biasa gitu loh. Jadi ya kita memperkenalkan itu tuh memang ya ada yang menerima, ada yang tidak. Dan memang banyak yang menerima itu umumnya orang-orang yang dulunya pernah ke Jawa. Oke. Itu. Jadi dia akhirnya dia bawa saudara, dia kenalin, enggak dong. Sebenarnya bakmi itu bukan begini. Bakmi itu sebenarnya ya daging ya. Itu. Biasanya akhirnya gitu, basic-basic orang yang dulunya atau pernah jalan-jalan atau tinggal di sana itulah yang mereka ini. Cuman kan ya akhirnya kita berpikir ini hanya kecil gitu loh, yang bisa apa namanya, yang bisa tahu seperti ini. Jadi akhirnya ya kita berubah jadi mie. Itu Bang Dia. Oke. Baik, ini kawan-kawan Bang Dut nih ada pelajaran selanjutnya yang kita ambil nih dari Bang Hendra. Pertama, poin yang pertama kita ambil adalah ketika kita ngebuka warung atau usaha, jangan euforia terlebih dahulu. Maksudnya euforia kayak yang dibilang Bang Hendra tadi kan, oh ini harus buka warung harus punya 5 karyawan segala macam. Kita memang harus betul settlementnya tentang berapa orang yang kita butuh, itu kita harus cek dulu. Atau bahasa gaulnya cek ombak dulu. Jangan belum tahu ombaknya gimana udah main ngeletak papan surfing aja, mau bawaannya begitu aja. Jadi sabar, kita cek ombak dulu. Lakukan dengan yang kita bisa dulu aja, minimal kayak Bang Indra bilang tadi 1 atau 2 gitu ya kan ya. Itu poinnya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah edukasi itu penting karena memang kayak yang dibilang Bang Indra tadi, bakmi memang konotasinya sesuatu yang tidak baik lah atau yang sesuatu yang haram gitu kan, karena memang kita sama-sama tahu biasanya bak itu identik dengan makanan yang diharamkan. Tapi ternyata edukasi yang diberikan oleh Bang Hendra dicek. Orang yang benar-benar paham bakmi ini orang yang dari mana? Seperti kayak di Bang Hendra ini originnya atau aslinya kan, kalau orang-orang dari Jawa sangat paham tentang bakmi, bahwasanya bakmi itu ya makanan biasa, mie daging gitu loh. Jadi edukasinya dimulai dari situ. Jadi nanti akan ada marketing mouth to mouth, ya mulut ke mulut yang mengedukasi apa yang diberikan oleh Bang Hendra. Masya Allah, itu pelajaran penting. Jadi kalau kita punya produk yang mungkin susah, ya kita edukasinya ya mulut ke mulut, harus sabar dalam mengedukasi. Oke, Bang Hendra. Nah sekarang Ana mau nanya lagi nih, kan yang Ana salut dari Abang nih sebetulnya yang buat mie Lazis sekarang ini beda dari mie lain-lainnya adalah karena memang Abang tampil beda. Variasinya ada yang mie buah naga ya, buah naga atau apa ya? Ada mie spinach, ada bayam, hijau dari sawi. Iya, kenapa mesti milih yang mie healthy gitu? Ya maksudnya kan itu kesannya, contoh lah misalnya orang yang nggak mau makan sayur kan, aduh makan mie pakai bayam, tak apa gitu loh. Kenapa Bang pilih itu Bang? Karena satu unik. Sebenarnya mie ini juga itu waktu saya pertama itu di Jawa itu sudah lama sebenarnya. Oh ya. Kata saya pernah dengar itu dari contoh di BSD itu dari tahun 2000 mereka sudah mengeluarkan. Jadi Medan itu sebenarnya terlambat. Kita seperti sepedaan juga gitu loh. Hari ini di Jakarta itu udah 27,5, Medan masih 26. Jakarta udah 29, Medan masih 27 gitulah. Itulah suka ada beberapa yang terlambat, ada juga yang duluan kan gitu juga. Nah, tapi gitulah, jangan dibilang nanti gara-gara ini kan orang Medan katrok pula kan, nggak mungkin juga kan. Enggak, maksudnya mungkin ada beberapa ini juga lah kan itu. Tapi memang tuh Bang, gua udah ada dia kan. Halo? Gimana Bang? Tapi memang apa tadi? Putus Bang. Kenapa? Tapi memang apa tadi soal yang Abang bilang? Tapi memang. Oh, jadi ya memang udah lama lah mie ini sudah di Jawa itu udah lama. Tapi ya kita di sini tuh memang ya mungkin agak terlambat aja. Karena memang orang di Jawa itu memang luar biasa, ide-idenya kan ya mungkin di kita itu sampai sudah mereka duluan. Sepertinya kita tuh banyak ya mencipta dari sana juga, menciplak. Karena memang
ide kreatif lah orang-orang di sana. Ya karena kan memang sentralisasinya banyak di sana gitu, maksudnya sentralisasi Betul, informasi betul. segala Iya, macam, nggak betul bang. bukan berarti juga Medan sangatnya nggak mungkin karena kita memang jauh dari struktur Ya, geografisnya sehingga informasi mungkin mereka lebih duluan. Tapi apapun itu, betul. abang menurut Ana menjadi penggebrak bahwasanya mie itu nggak mesti yang nggak sehat gitu loh, karena Ana begitu pertama kali lihat ini keren juga nih ada mie pelangi. Nah, mie pelangi, mie naga, mie bayam, mie wortel gitu kan, dan rasanya juga memang masih berasa. Nah, sekarang Ana mau nanya, itu buat semua sendiri bang? Produksinya memang abang buat sendiri atau cuma nama-nama aja tinggal beli segala macam gitu? Ya, jadi memang awal pertama itu buat mie-nya itu ya mie yang original, yang warna biasa lah, mie biasa. Itu yang pertama kali. Setelah itu saya itulah itu saya ngide, maksudnya ya tetap ya melihat dari Google lah ya, searching ada warna mie aja. Yang kedua itu mie-nya dari hijau. Setelah hijau saya juga ya terus gitu loh buat awalnya buat ungu awalnya pakai ya apa namanya buah bit. Buah bit, oke, itu. Cuma jadi nyarinya pas susah waktu itu. Nyarinya lumayan susah buah bit itu. Alhamdulillah mungkin sekarang udah banyak Udah ya banyak di pasar juga udah banyak. Jadi kalau buah bit itu warnanya hilang gitu pas waktu direbus. Oke. Oh ya, mungkin ada orang, mungkin banyak lah. Sekarang di YouTube, mungkin di media sosial apa segala macam, mungkin mie ini udah umum gitu loh. Ya udah mungkin orang sudah banyak juga yang kasih tahu ilmunya cara buat mie-nya. Cuman ya itu kalau buah bit itu berubah, jadi akhirnya itu cukup lama tuh akhirnya ketemu dengan ungu. Oke. Setelah itu baru ungu, baru saya ke buah naga. Oke. Untuk warna merahnya. Setelah buah naga, saya pakai wortel. Wortel ini sendiri pun sebenarnya tidak jauh dengan buah bit. Istilahnya dia tetap berubah kalau direbus. Cuman karena di pelangi itu kita mau buat warna yang cerah, karena kan ada warna ungu itu kan kadang kalau dimasak kan agak kehitaman, jadi perlu yang cerah-cerah ya tetap pakai airnya, tetap wortel tetap ada gitu. Ya, dan itu rasanya memang kalau Ana bilang kadang ada orang kalau ada orang yang dagang kan kadang jual namanya aja nih, tapi kalau Ana makan kalau menurut Ana rasanya juga masih berasa, maksudnya mie-nya rasa wortel, rasa bayamnya, jadi bukan essence kan banyak orang pakai essence saja. Essence, tapi kayak kalau abang masih pakai segar ya, masih bahan asli atau gimana? Asli bang, semuanya ekstrak. Soalnya kalau misalnya pun pakai essence yang abang bilang, bukan hanya 4 kali bang, 1000, karena kan essence itu sampai ribuan kan. Iya. Itu aja. Akhirnya juga itu juga ya mungkin kedepannya nanti ada warna-warna lain yang kita pikirkan juga. Itu harganya berapa bang satu mangkok bang? Kalau yang mie, harganya satu mangkok berapa? Boleh diinfo nggak? Kalau mie original itu range-nya itu dari 10.000 sampai 25.000. Oke. Kalau yang satu pilihan warna 11.000 sampai 26. Kalau untuk yang apa namanya, yang pelangi itu ya 13.000 sampai 28.000 harganya. Di samping itu juga kan kita ada pangsit juga kan, pangsit goreng. Mungkin abang sudah pernah kali makan pangsit goreng yang pakai madu bang, tapi nggak asli ya bang madunya ya bang. Soalnya kalau asli, madunya asli, cuma dibawa ke rumah istri nggak marah kalau ini. Iya. Jadi sebenarnya juga saya masuk di bisnis, maksudnya dengan teman-teman di inilah kayak gitu. Awalnya pertama itu yang makan mie saya ya, Ikan Darullah juga itu Sadwa Yudi dulu pertama kali. Sambil yang ngajak saya ngaji sebenarnya. Ya, Masya Allah kali dia. Itulah kalau cerita akhirnya bisa ketemu
Sampai saya ya karena kan waktu di Semarang dulu kita kan masih inilah, maksudnya belum kuat lah. Akhirnya saya Ya. bertemu dengan Ustadz itu, jadi akhirnya bisa kenal semua dengan Bang Jiang, semua Masya Allah. teman yang ada di Medan lah, alhamdulillah. Nah, Oke. gitu. Bang, nanya nih, kebetulan abang tadi nyebut ngajak ngaji. Nah sekarang setelah abang jalani usaha nih, ini biasanya pertanyaan terakhir, cuma karena abang sudah singgung, anak tanya lah. Menurut abang ketika kita nih berusaha, berbisnis, penting nggak sih belajar ilmu syar'i bang dalam muamalah? Dan kalau penting kenapa, nggak penting kenapa? Ya sebenarnya penting lah Bang, karena Hmm. kan ada halal haram berdagang itu kan, Ah, pasti ada halal haramnya Bang. ah. Ya sekarang kita sudah banyak kenal dengan para asatis kan yang di Medan. Hmm. Ya banyak sering nanya. Sampai suatu saat pun kita mau untuk ojek online aja pengiriman itu sempat kita buka, akhirnya kita berhenti Bang. Karena kita takut Bang, gitu juga. Iya. Itulah perlunya ilmu tadi. Iya. Nah, sebenarnya ya ini ya Bang. Ya, Abang undang saya dalam podcast ini sebenarnya saya belum masterpiece kan. Nah, sebenarnya ada orang-orang yang di belakang sana yang harusnya bisa podcast sama Abang. Kayaknya saya merasa ya satu mungkin saya nggak pernah yang begini gitu kan. Beda kita dulu jadi sales gitu atau marketing, ketemu dengan orang, atau beda jadi pembicara. Bisa jadi kata-kata saya ini kadang suka ya gimana ya, berabe gitu loh. Jadi Insya mohon Allah kan- dimaklufin juga gitu loh. Insya Allah ini kan Ah, obrolannya kan memang cuman untuk sharing aja, bukan untuk mengajari. Kita sama kawan-kawan Bang Dut yang lagi nonton podcast ini, Mbak Wan, kita nggak pernah ada maksud untuk ngajari. Kita cuma sharing berdasarkan pengalaman yang kita rasakan ataupun yang kita rasakan. Iya, Gitu, betul Bang Dut. betul. Ya. Berarti penting ya Bang ya punya ilmu syar'i dalam berbisnis ya untuk tahu halal haram ya. Karena memang dalam berbisnis itu pun memang buat kawan-kawan Bang Dut nih, dalam berdagang memang ya kesannya memang biasa aja, tapi ternyata banyak loh halal haram yang di sana harus kita jaga. Jangan-jangan kita nggak usah Betul, ini Bang. halal lupanya haram, makanya penting. Oke, Bang Indra, Ya, ada Bang. yang baru nih dari Abang nih. Ana ngelihat Instagram Abang, Masya Allah ya, ngelihat Instagram yang di-share kawan Ana, ada ngebuat produksi baru. Biasanya kan kalau di tempat Abang pangsit itu digoreng, maksudnya udah Direbus jadi aja, direbus goreng sama direbus biasa, Bang. direbus biasa. Nah, sekarang Ana dikirimin sama Abang ini ada pangsit, apa namanya ini Bang? Pangsit Pasir rebus goreng, Bang. Pangsit rebus goreng nih. Nih, Anta, Ana tunjuk ke kamera dulu ya, Bang nih. Buat kawan-kawan ini tadi Ana dikirimin nih kotaknya nih, Milajis. Masya Allah, dalamnya ada pangsit rebus goreng. Ini apa nih, Bang? Ini kreasi baru ya? Ya, sebenarnya ya ini kreasi baru tapi tetap melihat dari viralnya orang yang di Jakarta. Ya, jadi jangan tutup kemungkinan kita nih buat baru nggak, tetap. Jadi kreasi ini dari teman-teman juga gitu. Salah satu ikhwan kita dan juga istri lah yang mendorong. Ada ikhwan kita tuh memang awalnya WhatsApp saya. Bang, ini kan ada yang viral nih Bang di sana. Ini mirip sekali pangsitnya. Cobalah Bang dibuat. Awalnya ini memang saya merasa ini rasanya menciplak gitu loh. Dengan kata lain apa ya? Oh, dengan adanya viral kita ikut-ikutan. Nah, gitu loh Pak. Sebenarnya awalnya memang begitu. Cuman ada masukan dari istri tadi dan keluarga juga, ya sebenarnya enggak loh, karena ternyata kita tuh sama-sama satu profesi dan memang mie dan kulit pangsit itu kita produksi sendiri, gitu loh. Jadi memang ya dibalik lagi tadi memang semuanya itu tidak ada formalin, boraks itu tidak ada. Saya pun tidak mengetahui gimana sih bentuk formalin dan boraks itu. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Jadi kalau ditanya ya karena kita menggunakannya tepung, telur, udah mungkin dengan garam sebagai perasa saja. Betul. Gitu loh, Bang. Jadi dengan adanya yang menu baru ini, ada saya coba. Pertama itu kita tes dulu Bang ke teman-teman Ikhwan, beberapa teman kantor, istri atau teman-teman saya, kita tes dulu sebelum menu ini muncul. Alhamdulillah diterima sama mereka, barulah kita buka Bang. Ini harga Jadi berapa Bang? Hah? Harga berapa seporsi?
Harganya itu 22.000 bang. Oke. Ana coba tes dulu ya Bang, boleh ya? Ya. Jadi ya, buat ya. kawan-kawan Bang Dut nih dalemannya nih ini kayak ini nih. Ini Ana pindahin ke mangkok biar gampang makan. Ini sudah ada dalamnya. Jadi ada sawi, ada bakso ikannya. Bakso ikan nih Bang ya. Ya, bakso Kemudian sapi bang. ada toge, ada ya banyak lah sayurannya. Nah ini dia nih. Ini si dumplingnya. Jadi ini pangsit rebus kemudian digoreng. Sebetulnya Anda tadi sudah coba ya, tapi kita ini biasa kita coba depan kamera karena kita mau ngajarin, mau ngasih info juga bahwasanya makan selalu dengan tangan kanan, jangan lupa baca bismillah. Dan kalau makanan panas, tunggu dingin aja, nggak usah ditiup-tiup, nggak usah ya. Gitu adab dalam makan. Kita coba ya, bismillah. Ini memang enak bang, maksudnya bilang sama Ikhwan yang ngasih tahu abang itu supaya buat ini jazakallah khair ya, karena kita jadi bisa menikmati pangsit dengan versi beda dan enak menurut anak-anak. Karena gini, pertama yang ada di lidah Hana ini adalah dari lembut si kulit pangsitnya, kemudian ada rasa kenyal dari bakso, ada rasa pedas. Wah, masya Allah ini rasa bercampur aduk dan masya Allah ini betul-betul lajis menurut Ana. Dengan harga 22.000 ya bang cuman? Ya, 22.000. Masya Allah, keren nih Bang Hendra. Oke, jadi ini pelajaran juga buat kita semua. Bahwasanya kita perlu pengembangan. Kalau kata Bang Hendra tadi kan, kita males dibilang nanti ikut-ikut. Tapi kalau menurut Ana nggak ada masalah. Jadi misalnya kita dapat nih info tentang satu makanan, ya kita boleh copy, tapi jangan langsung dipaste. Nah, kita copy, kita kembangin sesuai dengan trademarknya kita. Jadi kayak kata Bang Hendra tadi, ya kita juga dengan produknya kita sendiri. Jadi dikembangin supaya orang tahu kita punya variasi, masya Allah. Dan ini variasinya, masya Allah, enak bang, enak. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah bang. Ya, Bang Hendra. Ya. Ini Ana mau 3 pertanyaan terakhir lah. Ana mau nanya nih bang. Boleh nggak bang kasih tips sama trik dari abang untuk kawan-kawan yang mungkin saat ini lagi ngelihat video bakwan ini, yang mungkin sedang mau berusaha tapi masih ragu, ataupun yang kedua mereka lagi ada usaha nih tapi bermasalah, nggak rame lah, kemudian penjualan berantakan. Boleh kasih tips nggak? Tips menurut abang aja, versi abang. Ya, ini memang berat ini bang. Enggak lah. Ya, karena kita, seperti yang saya bilang tadi, kita ini bukan seorang pembicara atau narasumber yang kompeten gitu kan. Ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang ingin usaha bisa mendengarkan. Ya, kalau yang baik mungkin nanti datang dari Allah, mungkin kalau ada yang salah mungkin dari saya sendiri. Ya itu tipsnya itu memang pertama, jangan awal usaha itu yang penting ya memang yang pertama apa yang perlu ya yang mau dibuat itu apa menunya. Kalau untuk usaha makanan ya, apa menunya dulu. Jadi yang kedua kita merasa ini makanan enak nggak menurut kita, baru bisa kita jual ke orang. Ya, jangan kita merasa ini, karena kebanyakan orang usaha udah jualan aja Indomie, ini kasih kecap, ditumis, nah jualan, semua jualan juga, cuman harus berkonsep. Yang ketiga, memang itu tadi lebih baiknya kalau kita yang punya modal pas-pasan seperti tempat, selling atau segala macam, itu lebih bagus belinya yang second aja. Nggak usah beli yang baru-baru gitu, kecuali memang si pebisnis ini ataupun yang mau mulai bisnis ini nanti memang punya uang ya. Itu sangat penting, karena seperti saya beli barang akhirnya nggak kepakai, datanya di gudang kan mubazir juga gitu loh bang. Terus yang kelima ya memang apa ya memang betul-betul ya gimana ya itulah yang bisa saya sampaikan ya. Kalau yang bisnis lagi ada masalah gimana bang?
Apanya bang? Kalau lagi berdagang nih, cuma ada masalah, ada tips nggak ada ya bang? Oh, jadi tipsnya tetap istiqomah aja dengan ini, dengan usaha aja. Mungkin kadang memang begitulah dia usaha ini. Cepat apa namanya? Kita itu kalau udah nggak laku tuh rasanya tuh apa yang salah ya? Apa yang nggak enak? Padahal nanti kalau kita datang orang untuk beli, gimana Pak minyak, pangsitnya enak, enak. Saya datang enak, ini enak karena dia kasihan lihat kita, atau enak memang terpaksa, atau gimana? Kadang begitu juga bang, serba salah sebenarnya enaknya ini bang. Tapi kok dibilang enak kok begini, itu bisa jadi ya. Jadi intinya ya pastinya kalau tipsnya ya itu tadi. Ya mau mulai usaha tadi yang tambahannya mungkin tempatnya ya harus strategis ya bang. Iya. Karena pengalaman dari saya kalau harga-harga yang di atas 15.000 ini bang lebih baik di kota Medan bang. Bukan kita ini enggak, tapi umumnya memang begitu. Ini menurut saya ya. Jangan jadi ini. Ada juga memang orang yang di pinggiran akhirnya jualan segitu juga nggak laku, ada juga bisa jadi. Mungkin itu tempat. Satu lagi promosi. Satu lagi mungkin teman-teman sekarang kan para Iwan juga pun sekarang udah banyak jadi selebgram bang, termasuk abang kan termasuk selebgram nih bang. Jadi bisa membantu lah untuk promosi kita gitu loh. Selebgram saat ini karena dulunya saya nggak pandai gitu loh, sudah buat main IG apa gitu segala macam. Tapi memang sekarang tuh harus mau nggak mau itu termasuk ya tips dan trik yang harus kita kerjakan sekarang apapun gitu loh. Betul. Karena kita harus kayak di Instagram sendiri ya kan udah ada yang untuk bisnis. Betul. Ya kita ya mau nggak mau kita harus pelajari. Ya, gitu update lah, memang minimal update lah bang ya, update dengan teknologi lah ya. Iya, betul, update teknologi. Walaupun saya tadi pakai jam juga agak gaptek bang. Oke, Bang Hendra, ya betul. Itu tadi tips dari Bang Hendra buat kawan-kawan Bang Dut. Dan satu sebetulnya kalau boleh Anda nambahin, yang paling penting adalah ketika kita mulai usaha, jangan pernah putus asa untuk selalu minta sama Allah agar Allah mudahkan perniagaan kita. Karena cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa melancarkan semuanya. Jadi poin-poin tadi yang dibilang Bang Hendra kombinasikan menjadi satu, yaitu kita selalu bermunajat pada Allah Azza wa Jalla supaya perniagaan kita berkah, jauh dari yang haram, dan insya Allah ketika itu sudah disatukan, masya Allah ya, atas izin Allah itu semua akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Masya Allah. Bang Hendra, pertanyaan terakhir nih bang, kalaulah misalnya nih, kan kita cerita tadi ini kan buat yang mau mulai dagang ataupun apa, tapi kan ada orang yang misalnya punya duit tapi malas untuk mulai dagang, ataupun dia nggak punya duit dan nggak punya ide. Atau ini dulu lah, punya duit tapi dia nggak mau dagang, bisa nggak dia franchise lewat abang atau gimana? Franchise Milajis misalnya. Franchise Milajis ya. Ya untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Oke, kalau untuk saat karena ini kita tetap menjaga kualitasnya dengan tagline kita kan cita rasa mie sesungguhnya kan. Masya Allah. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ada yang misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bisa info-info mengenai apa ini bang, gimana enaknya untuk bisnis awak misalnya gitu, boleh datang ke tempat abang atau gimana? Boleh bang, boleh. Karena mungkin mungkin ya ada beberapa juga biasanya teman-teman itu sudah datang. Ya cuman kadang gimana ya, terkadang antara pikiran dengan mulut yang kita masukin pengennya bagus gitu loh. Cuman kadang ya bisa berabe tadi bang. Iya. Makanya ketemunya jangan. Makanya kalau mau datang. Kadang ya bisa jadi orang tuh menerimanya baik, bisa jadi yang nggak enak, bisa jadi sakit hati semuanya. Kadang karena kita biasanya hidup di pasaran bang. Iya. Jadi ya dengan belajar ilmu inilah, jadi sekarang memang ya apalagi sekarang diundang kayak abang. Sebenarnya dari kemarin itu udah gimana ya diundang podcast, saya tanya juga nanti ngomongnya ini ngasal ini betul ini pasti Bang Dut ini bingung nanti mendengarkannya itu. Awal dari situ, jadi mana gitu. Benar bang, bukannya
bukannya mau ini gitu loh, nanti mau pikir ini Bang Lajis ini sombong kali, Enggak lah, Masya gitu Allah. juga ya kan. Tapi Itu juga ya saya karena tipikal saya tuh memang ya to the Iya, point aja, betul. gitu loh. Tapi memang Bang itu bukan kejadian di Abang aja loh. Ana pun kadang kita juga kalau lagi meeting nih, Abang kan kenal sama Eka ya, kenal ya. Nah, alhamdulillah. Ana kalau lagi meeting pelanggan pun, Milajis. iya, Ana pun kalau lagi meeting Bang, kadang suka menyampaikan itu membingungkan buat kawan-kawan. Tapi alhamdulillah mungkin efek karena sering nongkrong sama Eka, dia paham apa yang Ana maksud. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut, Iya. kalau memang mau ngobrol sama Bang Hendra, ya mungkin jangan sekali aja datangnya. Coba datang kedua, tiga, empat. Jadi sehingga kalian bisa lebih intens dan paham maksudnya. Masya Allah, Bang Hendra. Pertanyaan paling akhir. Boleh Bang kenalin nama Mungkin gini juga. Apa Bang? Ada tambahan ini. Apa itu? Ya. Dan memang lebih enaknya kalau ngobrol tuh biasanya saya. Ana biasanya kalau ngobrol tuh lebih bagus di luar gitu. Gila ya. Karena di tempat itu kan memang saya megang produksinya mulai dari A sampai Z. Terkadang kita mau ngobrol aja pun susah. Iya. Jadi janjiannya di luar lah ya. Iya, janjian di luar itu lebih enak gitu Siap. loh. Karena satu lagi ya, ini ada tambahan tips nih juga ya. Mungkin dari saya ya, untuk para yang dulunya bekerja, akhirnya usaha, itu perlu menabung, Bang. Nabung ya. Menabung dalam celengan, Bang. Nah, itu perlu tuh, Bang. Iya. Karena dulu kita menganggap misalnya jualan, ada aja duitnya gitu kan. Kita merasa duit itu ada aja, ngalir saja gitu loh. Tiba-tiba pas lagi nggak ada, kita nggak ada punya pegangan. Ya. Itu perlu juga tuh yang namanya celengan, itu ditabung. Mungkin dengan ya sehari disesuaikan dengan harga ruko, sewa ruko, biaya-biaya yang lain itu perlu. Itu mungkin tips juga itu dengan ini. Jadi, tabungan maksudnya dalam artian tabungan untuk kelangsungan usaha ya Bang ya? Iya, usaha begitu juga untuk pribadi. Tabungan kita kan pengen juga yang namanya liburan akhir tahun. Itu perlu juga itu. Siap. Karena kalau orang pekerja biasanya dapat bonus kan Bang, ada THR. Kita yang ngasih THR Bang. Kecuali Bang Dut yang ngasih THR kan. Masya Allah. Iya Bang. Bang, terakhir nih Bang boleh kenalin Bang produk Abang secara detail, namanya, kemudian dagangannya beserta harga, kemudian nomor telepon kalau kita mau pesan. Boleh Bang, silakan Bang. Ini waktunya buat Abang kenalin produk. Silakan. Kalau untuk menu ya, menu itu mungkin banyak ya. Kita ring saja kali ya. Halo Bang. Dari itu 5.000. Itu yang dari biasa sampai yang halo Bang, patah-patah Bang. Patah-patah sekali lagi boleh Bang? Ya. Enggak, jadi mungkin kita berikan untuk range harga menu yang ada di kita, harganya itu mulai dari 10.000 untuk mie ya. 10.000 sampai 25.000. Itu dari yang mie doang sampai yang komplit. Ya. Itu yang kalau untuk yang satuan warna tadi 11.000 sampai 26.000. Ya. Kalau yang itu dia yang pelangi dari 13 sampai 28.000. Ya. Dia juga ada pangsit goreng yang harganya, ada juga pangsit rebus, ada juga bakso juga yang ada di kita, topping itu namanya topping, istilah dari Milajis sendiri, toppingnya ada. Satu lagi kita juga ada minuman bulbul green tea, itu yang memang kita produksi sendiri. Itu sudah sebenarnya established-nya itu 2015 lalu di duluan. Kalau untuk Milajis sendiri established-nya itu dari 2016 Agustus. Jadi Milajis ini sendiri alamatnya itu di Jalan Gatot Subroto nomor 66 dekat Brastagi Supermarket Gatot Subroto. Bisa telepon saya di 0813 75 35 60 99. Saya ulangi 0813 75 35 60 99. WA juga ada. Nomor ini telepon dan WA. Bisa juga follow di kita tuh IG kita di Milajis, dan juga di Facebook juga ada.
Dan juga untuk pesanan kita sekarang sudah bisa untuk delivery-nya itu menggunakan Gojek dan Grab, Bang. Oke, Ah, siap. Itu aja Bang? ya, yang menu terbaru kita tadi itu mie pangsit rebus goreng Ya. yang memang penuh dengan rempah-rempah lah. Ya, tadi ada terasa ladanya, apa segala macam itu memang kerasa, memang di Insya Allah di Milajis itu buat ya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam rasanya dan juga maksudnya kita tidak akan mengurangi lah dari awal sampai akhir nanti. Ya, maksudnya Kualitas dari lah ya. rasanya itu jadi. Mudah-mudahan tetap istiqomah kita. Kalau itu aja Bang. Oke, baik. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut tuh, itu dari yang mau tahu tentang Milajis, silakan follow Instagram, Facebook dengan namanya @milazid, LADZIDZ ya, MIELADZIDZ. Silakan di follow Instagramnya. Kemudian kalau mau pesan-pesan bisa di Gojek ataupun GrabFood, di GoFood ataupun GrabFood. Kemudian bisa telepon di 0813 7535 6099, 0813 7535 6099 ya. Jadi atau DM juga bisa. Bisa DM. Kita akan langsung balas nanti Bang. Betul. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah dipermudah sehingga kalian bisa membawa kenikmatan Milajis ke rumah kalian. Ya, buat kawan-kawan Bang Dut. Oke, Bang Hendra, jazakallah khair Bang Hendra atas obrolan kita pagi ini. Semoga apa yang kita obrolin diberkahi oleh Allah, dan jazakallah khair juga Bang ini buat kirimannya, Masya Allah ini banyak sekali, sampai 3 box dikirim. Anak kira tadi ini produknya beda-beda, ternyata sama, Masya Allah. Anak jadi kenyang kali lah hari ini, Insya Allah nih Bang. Makin besar lah ada ini perutnya ini kalau gitu nih. Bang Hendra, terima kasih banyak Bang Hendra. Kawan-kawan Bang Dut, semoga. Saya juga, Anda juga terima kasih sama Bang Jiang sudah diundang di podcastnya Bang Dut. Iya Bang. Dan juga buat kawan-kawan Bang Dut, apa yang kita obrolin Bang Hendra ini mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Kalau kalau yang baik itu kayak kata Bang Hendra, yang baik itu berasal dari Allah, kalau yang jelek berasal dari kita nih berdua nih. Jadi ambil yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Dan ini Bang Hendra semoga jadi amal jaya buat antum, ilmu yang antum berikan buat kawan-kawan semua, buat Ana juga ilmu yang antum berikan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Bang Hendra, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendra. Ya. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda.